Belum lagi sebelumnya juga ada kasus meninggal ibu, ya, meninggal imak. Jadi ayah udah boleh, ya, ribut antara anak dengan ayahnya. Jadi gara-gara rupanya setelah kita korek-korek, begah dia ada begitu. Jamu ayah waktu emak sakit, yang kamu mulai minta yang baru. Jadi sebenarnya saya bilang sama anak itu haji zina ini, ya, itu kan sah-sah saja. Yang namanya asalkan orang tua ini nggak buat persinahan, kena kawin dua, ya nama masalah. Ya, jadi tugas kita seorang anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ya, haji melawan yang sampai dia bilang di depan ayahnya, yang jauh dulu mata kau. Bahasanya gasar. Jadi sebenarnya tidak cocok kalimat itu diucapkan seorang anak kepada ayah. Jadi maka ini yang saya kasihkan, dan bahkan yang viral kemarin yang terjadi di Aceh Tengah, seorang anak perempuan ini menuntut ibu kandungnya sendiri di pengadilan. Ya. Jadi ini sedih sekali. Yang sebenarnya harta warisan itu menjadi nikmat, tapi belum bisa berubah menjadi malapetaka dan musibah yang berakhir. Kita lihat apa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya memang kalau kita uraikan melalui Ustaz Maklum ingin menjelaskan betul yang berkenaan nasib janda. Jadi itu awi kumuli itu pokoknya memang ada poinan. Kemudian begitu itunya kali awimu yang nafkah dia yang wali. Karena tinggal ke Nusantara, mau pergi wali pun kemudian kan wali. Kemudian wan kembali lain. Kemudian yang dari kembali lain dengan itu lain. Kemudian awal awi murinang. Begitu kalau itu yang awal yang paling lontang padum pembagian kelintu pun kena hak wali yang macam tu. Jadi apa namanya, ketika si perempuan ini menikah dengan suami yang baru, ya, lalu setelah menikah, duluan menikah Merina. Maka di sana ada hak suami sebesar setengah, ya. Anak-anak, ya, anak-anak. Setengah ada hak suami, setengah lagi jadi hak milik wali. Ya. Jadi sebagaimana tadi yang telah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 15, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Jadi untuk suami dia dapat bagian setengah. Itu 50% daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Ya. Kemudian untuk wali itu wali agama wali agama karena kak atau adik ini anak itu wali. Mungkin kan wali orang memang adik agama tu. Oh, dia orang. Tapi dia ngambil semua harta secara asal. Berarti suami dapat bagian pokok setengah karena bagiannya Allah sebutnya dalam Al-Quran. Nah, saudara kandung atau wali ini dia dapat asobah. Jadi setengah sisa setengah. Apa yang nak berita yang bawa milik jojo oleh betul. Tengok nak ada orang apa ini nak ada apa? Tergantung harta tu. Memang harta boleh nak tahu ini nang wangi. Boleh harta boleh nak tahu ini hati yang nak sedekah hak orang iman. Kecuali harta seharkat. Ini harta seharkat, ini nak pun di harta seharkat. Yang kedua baru nanti ada hak orang untuk suaminya. Tapi kalau ini adalah harta bawaan daripada istri, ya, maka di sana suami cuma dapat bagian haknya secara waris saja sedekah. Sisanya adalah hak Allah. Baik. Kalau kasusnya kalau bingung. Jadi ini tadi kalau dia masih hidup dan dia ada wasiat,
Tapi kalau ini misalkan meninggal dunia, berarti ahli warisnya apa? Ada 2 anak perempuan, itu lagi, ini yang D. Dan ada cucu dari anak laki-laki pertama yang sudah duluan meninggal dunia. Jadi, secara kaidah faraid, si cucu ini dia memang terhalang dengan siapa? Dengan paman yang ada. Kecuali meninggal yang mendung. Kalau sini posisinya misalkan perempuan semua, ya, ini adalah anak berarti almarhum meninggalkan 3 anak perempuan dan ada 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki pertama yang sudah tuan meninggal dunia. Maka sini nggak butuh ini, nggak terhalang. Mereka ini 2/3 dapat karena cewek semua lebih dari 1 orang. Si cucu laki-laki dari anak laki-laki dia dapat asobah, dapat sisa, asobah binasi, ya, dapat sisa. Tapi kalau posisinya di sini ada anak lagi, ya, si cucu ini secara kaidah dia terhalang dengan anak lagi, sehingga menjawab anak itu, ya. Nah, namun di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-8 disebutkan apa? Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ketika pembagian warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga inti, maka farzuquhum minhu, tajuk si kecucu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufan, dan hendaklah kita berkata kepada dia dengan perkataan yang baik. Jadi hanya jangan ke janganlah waktu bagi baik nanti tak cucu tu. Enggak, hai tu bekerja tu. Kepada nanti orang. Ini kan akan mencuri hati yang sedangkan perintah Al-Quran Allah katakan wa qulu lahum qawlan ma'rufan, dan hendaklah kalian berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ya. Sehingga dalam hal ini dalam Al-Quran disuruh kasih manfaat tajuknya padu kan hanya ditentukan. Nah, karena tidak ditentukan dalam hukum positif kita, dalam KHI hukum atau kombinasi hukum Islam itu diberikan, diadopsi hukum yang berlaku di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ada namanya wasiat wajibah, wasiat yang wajib secara aturan negara, ya, yang diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal. Ayah. Walaupun si kakeknya ini nggak pernah kasih wasiat, makanya tadi kita katakan dalam aturan negara wasiat wajib. Caranya bagaimana? Dianggap kalau ayahnya hidup berapa porsi? Umurnya lebih daripada sepertiga, dia cuma dulu. Karena batasan maksimal wasiat adalah sepertiga. Umurnya kurang daripada sepertiga, jid. Tapi dengan catatan juga enggak boleh melebihi daripada bagian ahli waris yang hidup. Nanti itu yang di bawahnya. Ya. Misalkan orangnya orang tua 70 apa? Ya, 50, 50. Itu sah-sah. Ya. Jadi jangan kita enggak kasih. Sehingga dalam hal ini kondisi hari ini istilahnya karena libat hati. Karena jabatan ada di angka wajah. Jadi ada libat hati. Tapi Ustaz ni dalam posisi kan lebih menyedihkan cucunya kan yatim ni kan. Ya. Ya. Makanya harus dikasih juga, dan di sana juga ada tanggung jawab mereka terhadap. Karena ketika ini meninggal dunia, menyanyo anak kan hak si saudara kandung daripada almarhum. Maka mereka juga ada kewajiban untuk menjaga ponakannya. Kalau dikasih hukum Islam, cucu nggak maju lagi sekarang, nggak maju lagi kan? Ya. Cucu nggak maju lagi kalau dalam komplikasi hukum. Ya, cucu nggak maju lagi, dia tetap dapat hak secara wasiat wajib. Bahkan ada juga dikenal dengan istilah apa? Ahli waris pengganti. Ya. Bisa
seakan-akan cucu ini menggantikan posisi ayahnya yang sudah meninggal. Karena kan satu sisi kita dah merasa dia kadang-kadang rumah orangnya satu dia satu dia cucu orang ada orang karena dia juga tak menginginkan ayahnya cepat meninggal. Jadi tak merasa orang hanya orang lagi yang gimana perasaan. Ini begitu juga. Ya. Makanya ini juga harus diberikan hak kepada cucu yang sudah meninggal orang tuanya. Secara itu di Indonesia sudah berlaku ya proses Sudah berlaku dan sudah ada dalam pasal KHI terkait tentang wasiat wajibah. Tapi sah menyalahi anak inang gunanya hana persentase macam tu ya. Anak inang yang anaknya yang yatim inang lain pergi lipat perempuan dulu ni hana posisi hana persentase macam ni. Cucunya inang je lain memang pergi saudara ayahnya perempuan mandu. Ini cucu perempuan. Yang inang mandu. Inang sih. Nah, kalau posisinya ini dalam bab hijab, bagian perempuan paling banyak 2/3. Ketika posisinya dia 2/3 dan di sini ada cucu perempuan, memang secara kaidah cucu perempuan ini kan terhalang. Nah, namun dalam hal ini berlaku tadi, ya, bisa saya lapangan harus adopsi cucu walaupun joinan. Yang ingin kita sampaikan sini, kalau di sini hanya satu perempuan, jadi di sini ada perempuan yang hanya satu. Berarti ketika perempuannya ini satu, dia kan dapat setengah. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, dia ngambil sisa dari 2/3. Karena apa? Bagian paling banyak perempuan berapa? 2/3 kan? So 2/3 dengan setengah. 2/3. 2/3. Betul. Ya. Menang. Ya. 2/3 kurang 1/2. Nah sisa mana? Samakan penyebut kan? Penyebutnya 6. 6 bagi 3 2. 2 kali 2 4. Kurang 6 bagi 2 3 kali 1 3. Berarti 4/6 kurang 3/6 jatuhnya 1/6. Jadi 1/6 inilah yang diambil oleh cucu untuk menyempurnakan 2/3 karena setengah tambah 1/6 jatuhnya 2/3. Di setengah tambah 1/6 jatuhnya 2/3. Ini adalah bagian perempuan yang paling banyak. Jadi dalam kasus ini kalau di sini hanya satu perempuan 2/2, maka untuk cucu perempuan dari anak laki-laki ngambil 1/6. Tapi kalau di sini sudah lebih dari satu dia dapat 2/3, secara kaidah cucu ini dia terhalang. Nah, tetapi tetap harus diberikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 8. Yuk pemberian. Ataupun dalam KHI disebut dengan wasiat wajibah. Kedua kali kita berkaitan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat seperti dan juga baru ya. Lagi namun dulu yang kita perhatikan Pak namun lagi tapi itu masih waktu itu. Jadi almarhum yahnya dan orang nangis buat agam buat doanya. Takutlah laginya. Mana ada agam yang kurang itu. Mana ada agam yang banyak dan itu loh. Ucur ya. Akhirnya bongkit lagi loh. Habis itu moyak tak kena ucur. Diamnya tak kena ni. Andai kata harta warisannya dah bagi dia agam tunai 2/4, dia bilang tunai 3/4.
ataupun cucunya tak turun hukum. Lalah menurut hukum syariah. Apakah harus lagi jatah yang dimulai itu bisa hanya kita Ya. ya. Ya, jadi tadi di syarat kewarisan kita sudah bahas. Syarat nomor 2 daripada syarat kewarisan itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Ya. Berarti apa? Penentuan warisan itu waktu meninggal almarhum, bukan ketika mau pergi. Ya. Jadi baru-baru ini juga ada kasus. Kebetulan anaknya ini ada 5 orang, ya. Ada 2 laki, 3 perempuan. Jadi ada yang meninggal ayah, anak Farid. Kemudian meninggal anak pertama, anak si Farid. Ya. Yang mana anak pertama ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Meninggal anak nomor 2, anak nomor 2 belum menikah. Baru mau dibagi sekarang. Ini bagaimana cara itu? Jadi ini sudah terjadi kematian berlapis. Dalam istilah fikih waris itu namanya masalah al-munasahat. Jadi al-munasahat artinya kematian berlapis. Ya. Jadi dalam hal ini tetap dihitung dari awal. Yang form Nabi Musa, ayah. Ayah Nabi Nuh, waktu Nabi Nuh ayah so atau dia, kandung atau dia, naurina. Maka di sana ada satu penentuan warisan. Ya. Jadi kemudian meninggal anak pertama. Katakanlah ayah tadi meninggal 2020, 2022 meninggal anak pertama. Yang mana anak pertamanya ini sudah berkeluarga. Ya, berarti ahli warisnya siapa? Naurina, anak dan nama penulis. Ya, itu juga ada hak mama ataupun ibu kandung daripada almarhum. Jadi daripada harta peninggalan almarhum ini, ya anak pertama ini ada hak dari istri seperempat untuk anak-anak. Secara kalau ada laki dan perempuan mereka dapat masalah bil ghairi ke pembagian 2/1. Yang sebelumnya juga sudah diberikan hak untuk mama 1/6, ya, 1/6, 1/8 dan sisa pada anak. Kemudian belum difaridkan lagi meninggal anak nomor 2. Anak nomor 2 statusnya dia belum berkeluarga. Nganso berkeluarga. Yang jelas yang dapat ibu kandungnya nama Abdul. Kemudian ada 2 orang saudara, laki dan perempuan. Maka mereka depan. Ya. Dari mana harta ini? Dari pembagian pertama. Pembagian pertama waktu yang meninggalnya kita harus kita tentukan. Oh, ini semua anak masih hidup, maka semua anak ini dapat hak dari harta ayah. Kemudian kita menurunkan lagi yang kedua. Meninggal anak pun. Anak pun dia ada harta sendiri dan dia seharusnya ada harta dari warisan ayahnya yang belum dibagi. Ini apa yang ditentukan dia? Ya. Sehingga dalam hal ini nanti ada hak untuk cucu ataupun untuk anak daripada yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, ya, ketika meninggal yang ketiga ini dia statusnya belum berkeluarga, yang harusnya dia ada dapat hak harta dari ayahnya yang belum dibagi. Ini juga akan diberikan kepada ahli waris yang masih hidup. Oh, nama Muhammad, ya, mak nomor 6, ya. Kemudian ada saudara kandung dan saudari kandung, mereka dapat masalah. Ya. Jadi ini harus diurutkan satu persatu. Makanya saya sering kalau ada permasalahan masalah warisan itu menyenda paduro meninggalnya mereka ada nyoso wae meninggal. Kemudian nyebutkan
meninggal tahun sekian, yang dia meninggal tahun sekian. Sehingga kita tahu mana secara urutannya. Kalau tidak, ya ini rentan terjadi masalah. Ya, sehingga kita secara tidak langsung tidak menzalimi hak orang lain. Ya. Ada juga kasus seperti ini. Kebetulan kasus ini sempat dibawa ke mahkamah. Meninggal seorang suami, meninggalkan istri dan ada 4 orang anak. Ya. Lalu, kebiasaan orang tadi orang menyebutkan nama karena nama lagi. Ya. Rupanya mamanya ini meninggal lagi dengan suami yang baru. Ketika menikah dengan suami yang baru, ya, sudah ada pencampuran harta. Kalau aset harta itu awal, ya kemudian toko dengan itu yang baru, sehingga nanti jadi masalah. Ataupun nanti ditukar aset, kalau aset misalkan harta bersama dengan suami pertama sudah dibuat rumah di masa dengan suami yang baru, sehingga jadi masalah apa? Ketika meninggal dunia istri, nanti akan ribut antara suami dengan anak tirinya tadi. Ya. Anak tadi mengatakan aset itu adalah dengan harta ayah kamu apa ya kalau dibagi dia. Sedangkan ini anaknya dibangun buat masa agama nikah itu harta zakat itu, sehingga ini jadi masalah. Ya. Makanya dalam hal ini tetap dilihat daripada harta asalnya itu dari mana. Ya. Makanya ini juga harus dirunutkan mana yang duluan meninggal, mana yang kemudian meninggal, sehingga kita bisa menentukan hak. Kalau tidak, ini boleh jadi kita akan menzalimi salah satu ahli serta hanya bahaya. Dan jangan barang yang apakah dia yang berbuat. Padahal dia harusnya dapat daripada harta ayahnya, karena ketika ataupun daripada harta kakeknya, karena ketika kakeknya meninggal, ayahnya dulu masih hidup. Nah, ayahnya ya, secara sempurna. Jadi ini mulai mereka yang masalah, karena memang dalam masalah warisan ini banyak dari kasus-kasus. Belum lagi nanti kasus yang meninggal secara bersamaan bagaimana. Belum lagi nanti kasus anak zina bagaimana, anak li'an bagaimana. Ya. Jadi anak li'an itu misalkan ketika seorang suami bersumpah bahwasanya anak yang dikandungan istrinya itu bukan anak dia. Berarti kan dia menganggap bahwa istrinya adalah berzina, tapi dia nggak bisa mendatangkan saksi. Maka dia nanti bersumpah saling mula'anah, saling melaknat. Ya. 4 kali atas nama Allah istri yang berzina, dan yang kelima adalah Allah atasnya kalau dia berdusta. Nah, jadi kalau sudah sempurna akad mula'anah, istrinya juga dia bersumpah juga 4 kali atas nama Allah bahwasanya dia tidak berzina. Yang kelima adalah laknat Allah atasnya kalau dia berdusta. Kalau sudah sempurna akad mula'anah ini, sudah putus hubungan suami istri, dan anak itu hanya dinasabkan kepada ibunya saja, dan dia dapat warisan dari pihak keluarga ibunya saja. Jadi ini juga kasus-kasus yang sering terjadi di dalam masyarakat, termasuk nanti ya, termasuk permasalahan yang khusus itu warisan khunsa, mina banci, mina banci ini kan kadang memang ada yang dibuat-buat, ada juga secara alamiah. Dia sejak lahir punya alat kelamin ganda. Ini bagaimana? Ya. Jadi ini juga menjadi pembahasan khusus dalam masalah warisan. Belum lagi nanti permasalahan ketika dihitung hansip harta gimana? Ya. Padahal bagian mereka semua dalam Al-Quran. Ya. Ini contoh kasus terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ketika itu ahli warisnya ada suami dan 2 saudari perempuan kandung. Almarhum ini punya 2 orang adik perempuan. Secara bagian suami kan dapat setengah itu berapa persen? 50%. 2 saudari perempuan kandung dapat 2/3, 66%. Sekarang kalau lebih dari 10%, ini lebih banyak aja. Ini juga jadi permasalahan. Insyaallah nanti ke depan kita akan membahasnya, ini karena waktu yang terbatas. Kita balik kajian kita, mudah-mudahan
Ya. Gimana? Kita berkenali ke malam kau tu aja. Kan kadang Silakan. meringkas Silakan nikah. Nikah juga. No, mungkin Ustaz belum jelaskan mungkin kamu mau kan manual dan macam-macam. No masalah tsunami juga. Masalah tsunami. Jadi yang meninggal itu kedua-dua meninggal dan anu mungkin nak cucu meninggal dulu tak. Bantu meninggal kemudian yang nanti yang beragama bekerja yang meninggal cuma di rumah tangga. Jadi ini patung pembagian ya. Yang kedua yang itu naik ada bawaan lagi tidak penuh yang tiba. Kemudian waktu lagi cerita bapak ibu kamu cerita walaupun ada goh berarti long lagi harus bertanya mana ya nah jadi kamu larut-larut ya. Kemudian yang kedua walaupun yang mungkin dari pihak laki-laki beragama itu ahli waris mungkin segala hal yang diberilah keluarga dari pihak agama itu sehingga mungkin benar yang dicup pokoknya sumpah ke masjid sampai sementawan sebelahkan yang sumpah yang betul Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mulainya kasus yang meninggal secara berbarengan, ya, yang tsunami, meninggal suami, meninggal istri, meninggal anak-anak. Yang hidup siapa? Nah, pihak keluarga Induna, pihak keluarga ringan. Jadi dalam hal ini juga harus dipisah harta. Mana harta peninggalan almarhum suami, mana harta peninggalan almarhum istri. Nah, katakanlah tadi, yang kerja itu, ringan untuk rumah. Kan dalam hal ini juga bukan berarti istri di rumah itu duduk-duduk saja. Kan? Jadi si istri juga ada andil dalam bekerja sehingga aset-aset yang didapatkan setelah perkawinan itu dianggap sebagai harta bersama. Jadi kalau ada harta bersama, 50% dari hak milik suami, 50% lagi dari hak milik istri. Yang mana yang menjadi hak milik suami itu akan diwariskan kepada ahli warisnya. Siapa ahli waris itu? Ada ibu musi, ada suami. Yang mana syarat saudara, pihak saudara. Maka saudara kandung dapat. Kalau itu saudara kandung dari 50%. Nah, kemudian dari pihak istri karena harta seharta si bolong ataupun najilami kan termasuk harta peninggalan almarhumah. Maka itu dibagi untuk pihak keluarga di sini. Seorang almarhum di Malaysia, agak saudara anak apa nabi dan sebagainya. Ataupun kalau nggak ada juga yang ada paman, adik ayah mendengar. Saudara kandung kan, maka paman dapat bagian. Jadi ini tetap dihitung hak masing-masing ahli waris. Nggak boleh misalkan ada yang kuasai dan nggak boleh juga misalkan karena harta hanya dilanggar kayak rumah juga mesti baik-baik aja. Karena nanti kalau ini akad hibah itu boleh dilakukan dengan catatan apa? Benda yang dihibahkan itu betul-betul milik sempurna daripada si penerima. Namun yang kalau milik sempurna, maka milik bersama para ahli waris. Maka di sana nggak boleh, bahkan hibah ini dianggap batal karena tidak memenuhi rukun-rukun hibah. Terus syarat sah hibah. Di syarat sah hibah itu barang yang dihibahkan itu harus miliknya secara sempurna. Ini yang nak benar ini mereka izin bangunan ini. Walaupun suami istri misalkan ada aset bersama. Nggak boleh suami ini langsung dikasih hibah buat olahannya. Jok ke kebun pintu. Padahal aset itu adalah harta bersamanya bayar izin deh Pak Uli punya setuju, anak setuju. Itu boleh. Tapi kalau nggak izin, maka pada dasarnya ini nggak boleh. Kecuali yang menjadi hak milik si suami ini secara sempurna itu boleh. Baik. Insya Allah nanti bisa kita kembangkan lagi kalau memang ada pertemuan ke depan terkait tentang masalah hibah dan juga wasiat.
kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya nak kami tak jalan. Karena kita bukan bosan yang boleh diubah, boleh dimanfaatkan itu sempurna bagi kita. Ini memang bukan punya kita ini. Ini hari cok, kenapa nak punya itu dulu? Cok dah. Bukan yang. Karena ada. Banyak dulu ni. Yang kita rumah kursi. Berapa yang?